Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alrafran Bagri dengan NPM 2052011072. Saya ingin menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara. Untuk memahami pengertian HAM ini, yang pertama kita akan merujuk pengertian HAM ini dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, gitu ya. Nah, berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini menyatakan bahwa HAM atau hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, poin-poin yang bisa kita lihat di dalam pengertian HAM ini bahwa HAM itu merupakan hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, gitu ya. Jadi itu sudah melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan, ya. Artinya ketika kita manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semenjak itulah HAM itu melekat pada diri manusia. Karena HAM itu sendiri anugerah yang kemudian wajib kita hormati, kita junjung tinggi, dan juga wajib untuk dilindungi baik oleh negara, baik dengan hukum, baik oleh pemerintah, dan juga setiap orang, gitu ya, untuk melindungi dan juga menghormati hak asasi manusia ini, gitu ya. Nah, itu berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, kita lanjut rujukan yang kedua tentang pengertian HAM, ya. Pengertian HAM yang kedua yang kita rujuk dari pendapat Jan Matterson, ya, salah satu anggota hak asasi manusia di organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Jan Matterson menyatakan bahwa HAM itu merupakan hak-hak yang sudah melekat pada diri manusia, dan tanpa adanya hak itu, manusia itu tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Nah, poinnya yang bisa kita ambil dari pendapat Jan Matterson ini bahwa HAM itu sesuatu yang sudah melekat dalam diri manusia, ya. Ibarat HAM itu kayak darahnya, gitu ya, darah manusia yang sudah melekat. Dan kalau tanpa darah HAM ini, manusia itu tidak dapat hidup, gitu ya. Oke, ini pendapat Jan Matterson ini sangat dalam sekali, ya, maknanya. Oke, nah dari dua rujukan ini saya yakin teman-teman sudah mulai punya gambaran, ya, tentang makna HAM yang sebenarnya apa sih makna HAM ini, gitu ya, yang sering kita dengar tentang HAM di dalam berita, gitu ya. Oke, kita lanjut rujukan yang ketiga. Nah, di rujukan yang ketiga ini silakan teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri, kira-kira menurut teman-teman apa sih HAM yang teman-teman pahami selama ini, gitu ya. Merujuk dari dua rujukan di atas, dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa hak itu sudah melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang kemudian wajib kita hormati dan juga kita lindungi, ya, baik oleh negara, pemerintah, dan juga semua orang, gitu ya, untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian menurut Jan Matterson ini poinnya tadi bahwa kalau tanpa HAM itu manusia itu nggak dapat hidup, karena HAM itu sudah melekat dalam diri manusia. Kalau diibaratkan HAM itu sudah seperti darah, gitu ya, tanpa darah manusia nggak bisa hidup. Nah, dari dua rujukan ini saya yakin teman-teman sudah punya gambaran, ya, tentang HAM menurut teman-teman itu apa sih, gitu ya. Oke, untuk memperluas pemahaman kita terkait dengan pengertian hak asasi manusia, kita akan lanjut lagi, ya, menggali pengertian HAM ini dari pendapat beberapa ahli, gitu ya. Oke, adapun beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian hak asasi manusia ini sebagai tambahan rujukan buat kita untuk memahami HAM lebih jauh. Yang pertama itu ada menurut John Locke, ya. John Locke ini saya yakin sudah terkenal, ya, di berbagai macam rujukan buku.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 4. Presiden, Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita, secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2, 1 UUD 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. UU Nomor 22 Tahun 2003. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 2. Presiden. A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945. C. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPRL. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 12. Mengajukan RUU APBN. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat dan hak imunitas. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD.
Lembaga tinggi negara di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Sebelum amandemen, lembaga tertinggi negara yaitu MPR, sedangkan lembaga tinggi yang berada di bawahnya yaitu DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Setelah amandemen, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga yang lain. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 bab kedua tentang MPR pasal 2 dan 3. DPR diatur dalam UUD 1945 bab ke-7 dan DPD diatur dalam bab 7A. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara, diatur pada bab ketiga UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA, MK, dan KY. MA diatur pada bab ke-9 pasal 24A, MK pada pasal 24C, dan KY pada pasal 24B. Sedangkan BPK merupakan badan pemeriksa keuangan yang diatur pada bab ke-8A. MPR, DPR, dan DPD memegang kekuasaan legislatif, Presiden memegang kekuasaan eksekutif, MA, MK, dan KY memegang kekuasaan yudikatif. Lalu, apa perbedaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari segi struktur dan fungsi? Lembaga legislatif membuat undang-undang, lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang, sedangkan lembaga yudikatif mengawasi pelaksanaan undang-undang. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.